Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kemanusiaan, kita masih berlanjut pada membangun rumah tangga, membangun peradaban yang berbahagia dengan membangun rumah tangga bahagia. Kita sudah menyelesaikan pada fase yang pertama. Fasenya ada 3, kita kemarin sebutkan. Fase sebelum nikah, fase ketika akad nikah, dan yang ketiga nanti adalah fase setelah akad nikah atau pasca akad nikah. Kali ini kita akan membahas tentang fase yang kedua, yaitu fase saat pelaksanaan akad nikah. Sahabat kemanusiaan yang berbahagia, hal-hal yang harus diperhatikan oleh sepasang calon suami dan calon istri, dan termasuk hal-hal ini juga harus dipahami oleh keluarga besarnya pada saat akad nikah. Jadi yang paham itu jangan hanya calon pasangan saja. Calon pasangan laki-laki pahamnya seperti ini. Kalau calon paham pasangan perempuan pemahamannya berbeda, keluarga besarnya berbeda, enggak. Di sini pemahaman itu harus menyatu. Pemahaman calon suami, pemahaman calon istri, dan pemahaman keluarga besar. Disinilah pentingnya memahami hal ini. Karena apa? Di sini karena saat akad nikah ini adalah masalah yang cukup pelik dalam pelaksanaan akad nikah gitu. Jangan sampai ketika terjadi akad nikah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sana, marah-marahan, ngambek-ngambekan dan seterusnya, tangis-tangisan. Oh, jangan. Maka hal ini, pelaksanaan saat akad nikah ini harus diperhatikan oleh sepasang suami istri dan nanti juga harus dipahami oleh keluarga besarnya, baik keluarga besar suami atau keluarga besar istri, sehingga nanti akan mendapatkan keserasian dan dalam pelaksanaan akad nikah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, dilaksanakan akad nikah itu secara Islam. Kita sebagai seorang muslim, calon suami atau calon istri sebagai seorang muslim juga, maka ingin mendapatkan keluarga yang bahagia tadi, maka harus dilaksanakan secara Islam. Yang kedua, juga harus dilaksanakan walimahannya, pesta pernikahannya secara Islami gitu ya. Jadi jangan sampai kita nikah secara Islam tetapi walimahannya jauh dari ajaran Islam begitu, atau terlalu liar, terlalu bebas dan seterusnya. Nah, apa karakteristik daripada walimah yang Islam itu? Ini normatif saja dan itu bisa bisa dipahami ya. Yang pertama adalah tidak mubadzir. Nah, sehingga pengeluaran ketika akad nikah itu atau walimah itu tidak terjadi mubadzir gitu ya. Hartanya diinikan untuk hal-hal yang mubadzir, dimakan enggak, diinikan hanya uang saja misalnya. Contoh hanya uang saja. Ya, walaupun ada sebagian masyarakat itu biar tekor asal kesohor. Nah, itu enggak, menurut saya sih nggak pas. Karena itu itu mubadzir, banyak mubadzir kalau sampai seperti itu. Sehingga yang diperlukan adalah jangan sampai terjadi mubadzir. Karena innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu saudaranya setan. Kemudian berikutnya yang kedua, tidak berlebihan. Israf, berlebihan dalam segala hal. Berlebihan dalam dandanan, berlebihan dalam upacaranya dan seterusnya, jangan berlebihan ya. Dan masing-masing orang punya ukurannya untuk dalam berlebihan ini. Walaupun sebenarnya tidak mesti sama, enggak. Tiap orang punya ukurannya beda-beda dan itu masing-masing tahu. Yang penting tidak berlebihan. Makanya saya sampaikan ini secara normatif saja karena memang ukuran bagi seseorang
Tidak berlebihan, bagi orang lain berlebihan. Bagi orang lain berlebihan, tapi sebenarnya untuk orang lain yang tidak berlebihan. Dan seterusnya seperti itu. Dan sehingga di sini normatif saya sampaikan. Kemudian berikutnya, sahabat kemanusiaan yang berbahagia, tidak terjadi di dalam walimah itu campur baur laki perempuan. Sampai sulit membedakan atau menghindari laki-laki perempuan dan seterusnya. Saking misalnya terlalu banyak yang diundang, kemudian ininya sehingga gerak pun susah begitu ya. Terjadi campur baur. Sebaiknya ini dihindari. Karena kita menginginkan apa? Keluarga yang sakinah, tenang, mawaddah, penuh cinta, dan lebih dari itu rahmah, ya, penuh kasih sayang. Kasih sayang dari manusia sesama anggota keluarga dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah seandainya dimulainya dengan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Nah, di situ. Kemudian berikutnya, sahabat kemanusiaan, karakteristik berikutnya adalah atau yang harus dilakukan dalam walimah ini tidak terjebak dalam khurafat dan kesyirikan. Kita ingat bahwasanya pernikahan itu pintu untuk mendapatkan nanti keturunan, anak, cucu, dan cicit dan seterusnya. Itu dimulai dari pernikahan ini. Maka dihindari untuk terjebak dalam hal-hal yang khurafat. Terjebak dalam hal yang menimbulkan kesyirikan, harus dihindari di situ. Di sini perlunya pasangan calon suami, calon istri paham. Apa sih hal-hal yang kira-kira menimbulkan kesyirikan itu kayak apa? Ya, bisa dilihat di masyarakat nanti. Kemudian habis itu dibicarakan dengan keluarga, ya, dengan keluarga. Jangan sampai nanti kita memahami, oh ini syirik, tapi bagi orang lain menganggap ini nggak syirik, nah, dan seterusnya. Maka harus didiskusikan di situ, harus didiskusikan, dan itu harus didiskusikan secara utuh dengan keluarga. Jadi seperti itu. Jangan sampai nanti perbedaan persepsi gara-gara apa? Tidak satu pemahaman. Maka di situ perlu dialog antara semua anggota keluarga. Berikutnya, sahabat kemanusiaan, walimahan itu jangan terjadi di dalamnya pelanggaran syariat. Nah, apa pelanggaran syariat itu misalnya? Percampuran laki-laki dan perempuan tadi itu ya, walimahnya nyampur, yang diundang banyak. Akhirnya sampai susah membedakan memisahkan laki-laki dan perempuan. Enggak, jangan terjadi itu. Nah, itu sudah terjadi pelanggaran syariat di situ. Nah. Kemudian berikutnya, hiburan-hiburan yang berlebihan, bahkan melanggar ajaran agama seperti hiburan yang membuka aurat dan seterusnya lah itu. Dan ini mesti dipahami oleh semua pihak, baik calon suami atau calon istri atau keluarga besarnya. Yang membuka aurat, kemudian tidak menutup aurat dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang harus diperhatikan. Kemudian juga misalnya terjadi pelanggaran syariat, misalnya ada di sana minum-minuman keras gitu ya, yang jelas-jelas haram. Kita ini muslim. Kemudian kalau orang non muslim ya silakan saja, itu urusan mereka ya, itu urusan mereka. Itu tapi bagi seorang muslim yang ingin mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, mungkinkah tanda-tanda kebesaran Allah itu dimulai dengan minum-minuman keras? Enggak mungkin. Dimulai dengan sesuatu yang haram, enggak mungkin gitu ya. Seolah-olah kita ini tarjun najata walam tasluk masalikaha fa innas safinata la tajri 'alal yabas. Seolah-olah kita menginginkan ya seperti sebuah kapal, sebuah perahu, tapi berjalan di daratan, itu nggak mungkin. Ya. Anda ingin mendapatkan rahmat dari Allah, tapi Anda memulainya dengan sesuatu yang dilarang Allah, nggak mungkin itu. Berikutnya, sahabat kemanusiaan, juga apa yang perlu diperhatikan dalam ketika walimah itu, yaitu apa? Jangan sampai melahirkan hal-hal yang melenakan. Sehingga apa? Sampai melupakan sholat. Seharusnya sholat sampai terlewat waktunya sholat. Nah, sholat fardu lewat. Tahu-tahu udah maghrib. Padahal sholat asarnya belum. Nah, contohnya seperti itu. Ini tidak boleh dilakukan, tidak boleh terjadi.
Itulah sahabat kemanusiaan yang berbahagia, fase kedua daripada penyiapan ya rumah tangga yang berbahagia untuk mencapai peradaban yang berbahagia. Saya kira itu untuk fase kedua.